Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar. Saya spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, berpraktek di Morula IVF, Menteng, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering diajukan pasien pada waktu datang ke tempat praktek, yaitu apakah bisa memilih jenis kelamin melalui program bayi tabung. Jadi kita ketahui bahwa yang dimaksud bayi tabung atau in vitro fertilization sebenarnya adalah prosedur mempertemukan sel sperma dari suami dengan sel telur dari istri di luar tubuh, artinya di laboratorium. Normalnya proses ini terjadi di saluran telur istri di rongga perut. Pertemuan sel sperma dengan sel telur ini akan membentuk embrio makhluk baru yang nantinya akan ditransfer kembali atau dimasukkan kembali ke dalam rahim supaya bisa terjadi kehamilan. Nah, sel sperma dari suami itu membawa 23 kromosom, sedangkan sel telur dari istri membawa juga 23 kromosom, karena kita tahu bahwa embrio terdiri dari 46 kromosom atau 23 pasang. Sel kromosom dari sperma ada dua jenis, yaitu sel kromosom Y dan sel kromosom X, sedangkan pada sel telur hanya ada satu sel kromosom, yaitu sel kromosom X. Sehingga jika sel kromosom Y dari sperma bertemu dengan sel kromosom sel telur, yaitu sel kromosom X, akan terbentuk embrio dengan kromosom seks XA, berarti laki-laki. Sedangkan jika sel kromosom X dari sperma yang bertemu dengan sel telur, kromosom X juga, berarti akan terbentuk embrio dengan kromosom seks XX, artinya perempuan. Dia bisa memilih sel sperma X dan sperma E yang mana untuk dipertemukan dengan sel telur. Tapi kita hanya memilih sel sperma yang terbaik dan sel telur yang terbaik untuk dipertemukan untuk bentuk embrio. Jadi mungkin bisa dimengerti bahwa tidak bisa dibuat atau diciptakan jenis kromosom tertentu dari embrio tersebut, apakah normal atau tidak, dan berjenis kelamin laki atau perempuan. Yang kita lakukan adalah memeriksa embrio yang sudah terbentuk dengan kromosomnya masing-masing, kemudian dicek apakah kromosom itu normal atau tidak normal, berjenis kelamin laki atau berjenis kelamin perempuan. Kalau dari embrio yang terbentuk dan diperiksa kromosomnya ada yang berjenis kelamin laki atau ada yang berjenis kelamin perempuan, maka pasangan suami istri tentu bisa memilih embrio mana yang ingin ditransfer atau dikembalikan ke dalam rahim. Apakah menginginkan embrio dengan kromosom laki-laki atau embrio dengan kromosom perempuan. Jadi hanya memilih, tapi tidak bisa dipesan atau diorder untuk menciptakan embrio dengan jenis kelamin tertentu. Jadi dengan penjelasan saya ini mungkin bisa lebih dipahami bagi pasangan suami istri yang pada program bayi tabung tujuan sebenarnya adalah supaya bisa terjadi kehamilan. Memang bisa diperiksa jenis kelaminnya, tapi tidak bisa diciptakan atau dibuat jenis kelamin tertentu, sehingga bisa memahami prosedur dalam memilih jenis kelamin atau membantu untuk memilih jenis kelamin yang secara umum lebih tepat mungkin disebut gender selection. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.